Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam materi kuliah hukum acara perdata. Ya, kemarin saya sampaikan tentang hukum acara perdata. Sumber hukumnya, ya kan? Sumber hukumnya itu adalah ada HIR, ada RBG, ya kan? Ada RV, ya kan? Ini saya sampaikan materi tentang kompetensi peradilan. Kompetensi peradilan ini menjadi hal penting di dalam hukum acara perdata. Mengapa saya katakan penting? Karena dalam hukum acara perdata nanti itu, kalau kita salah memasukkan di dalam gugatan, permohonan, itu tentu akan berakibat fatal, menyebabkan gugatan DNO atau need on van klid verklad, atau menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Akhirnya kita mengulang. Karena saya sampaikan begini, di hukum acara perdata itu adalah limitatif. Artinya semua proses itu sudah diatur secara rigid, kita harus mengikuti aturan itu, tidak boleh menyimpang dari ketentuan di dalam hukum acara perdata. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia itu ada banyak peradilan. Ya. Peradilan tentu masing-masing mempunyai kompetensi di dalam penyelesaian sengketa. Ya. Sengketa itu kita berbeda-beda. Ya. Artinya sering saya ingatkan, jangan sampai salah memasukkan gugatan ke pengadilan. Karena salah memasukkan berakibat fatal, menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Sudah proses panjang, ya kan? Kemudian ada eksepsi, akhirnya gugatan kita mengulang hanya gara-gara salah memasukkan di dalam mengajukan gugatan. Nah, saya mulai dari kompetensi absolut. Nah, jadi ada dua kompetensi. Kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Ya, kompetensi peradilan itu adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Kalau kompetensi absolut itu menunjukkan terhadap lingkungan peradilan yang berbeda. Ya, lingkungan peradilan yang berbeda. Artinya lingkungannya berbeda. Meskipun sama-sama di Mahkamah Agung. Contoh, suatu peradilan, suatu sengketa, apakah diajukan ke pengadilan negeri atau ke pengadilan agama? Ini namanya absolut. Ya. Kalau yang kedua, kompetensi relatif. Itu kewenangan pengadilan dalam lingkungan pengadilan yang sama, tetapi wilayahnya berbeda. Contoh, apakah suatu perkara itu diajukan ke Pengadilan Negeri Kudus atau ke Pengadilan Negeri Demak? Sama-sama pengadilan negeri. Ya. Jadi ini relatif. Tetapi ketika salah masukkan akan berakibat fatal. Ya. Saya mulai dari kompetensi yang absolut. Kalau yang relatif kan sudah jelas ya. Artinya pengadilan negeri lingkungannya sama tetapi wilayahnya berbeda. Ya. Ya. Sebagaimana kita ketahui di Indonesia itu ada banyak lembaga peradilan, ya kan? Lembaga peradilan. Banyak sekali peradilan lembaga kita. Ya. Ya. Saya mulai dari peradilan umum. Ya. Apa kewenangannya? Jadi peradilan umum itu adalah di pengadilan negeri, ya, yang umum maksudnya. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86 tentang peradilan umum. Peradilan umum. Nah, apa kewenangan peradilan umum itu? Peradilan umum itu berwenang mengadili perkara pidana umum. Ya, pidana umum, pencurian,
atau penipuan, penggelapan, atau penganiayaan, pidana umum, ya, tidak pidana khusus. Karena kalau ada pidana khusus itu nanti ada peradilan khusus, ya, tipikor, tidak pidana korupsi. Tentu ada undang-undang tersendiri yang letaknya di wilayah provinsi, ya, ada sendiri. Ini yang saya sampaikan adalah pidana umum. Kemudian bisa perkara perdata. Ya, nanti yang akan menjadi apa ya, konsen fokus kita di peradilan ini perdata, yaitu terhadap perkara tentang perbuatan melawan hukum, tentang wan prestasi, ya, wan prestasi. Jadi itu nanti akan menjadi lingkup kewenangan pengadilan umum atau di pengadilan negeri. Tempatnya itu ada di setiap kabupaten atau kota. Itu pasti ada pengadilan umum atau sering kita kenal kalau di sana itu adalah pengadilan negeri. Itu kewenangannya. Termasuk nanti kepolisian itu kalau melakukan tindak pidana ya masuk kategori ini, ya, pidana umum. Sering saya mengingatkan nanti fokus kita adalah hukum acara perdatanya, bukan pidana umum. Nah, yang kedua, kompetensi absolut juga peradilan agama. Ya. Peradilan agama ini adalah khusus mereka yang beragama Islam, ya. Muslim itu punya pengadilan tersendiri dalam perkara perdata, ingat ya, dalam perkara perdata. Tetapi kalau itu perkara pidana, mau muslim mau non-muslim, maka peradilannya ada di peradilan umum. Nah, peradilan agama itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian ada perubahan pertama itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ada tambahan kewenangan peradilan agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang peradilan agama. Peradilan agama ini mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili. Ini khususnya dalam pasal 49. Ya, yaitu tentang perkawinan, arti perkawinan itu. Jadi perkawinan, ya. Maksud saya perkawinan, ya. Misalnya perceraian, kemudian wali adol, kemudian semua yang berkaitan, ya, semua yang berkaitan akibat perkawinan, ya kan, kemudian tentang sengketa anak, wali adol, perceraian, semuanya, ya, yang berkaitan dengan perkawinan, maka jika mereka adalah beragama Islam menjadi kewenangan pengadilan agama dan agama. Yang kedua adalah sengketa tentang waris. Waris ini juga kata kuncinya adalah mereka yang beragama Islam. Ya. Lalu bagaimana, Pak, kalau mereka tidak beragama Islam? Ya nanti di peradilan umum, ya, umum. Karena memang nanti menggunakan dasar atau hukum yang berbeda ketika mengadili sebuah perkara. Kemudian tentang hibah, ya, hibah juga maksudnya bagi mereka beragama Islam. Kalau hibahnya bagi non Muslim sama di peradilan umum. Jadi saya ulangi, saya selalu tandaskan bab kadang-kadang salah memasukkan gugatan kita itu, ya, bisa gugatan salah itu, ya, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah. Nah, ada tambahan sekarang itu tentang ekonomi syariah. Jadi ini kewenangan pengadilan agama. Sengketa akad mudharabah, sengketa akad murabahah, sengketa apapun yang ada di dalam sengketa itu selama mengandung, ya, ada unsur ekonomi syariah, maka merupakan kewenangan pengadilan agama. Ini sebenarnya tambahan. Jadi dulu kalau dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tidak diatur tentang ekonomi syariah, tetapi sekarang itu merebak
BMT, perbankan syariah ini perkembangan yang sangat pesat sekali sekarang. Yang paham tentang ekonomi syariah kan memang pengadilan agama lebih menguasai lah, ya, lebih menguasai lah. Karena memang basicnya para jurisnya itu memang berbasic daripada agama Islam, sehingga ekonomi syariah nanti ini menjadi kewenangan pengadilan agama. Berikutnya, kalau itu sengketa tentang hubungan industrial, ini sengketa ketenaga kerjaan. Misalnya PHK, perburuan, selisih antara buruh dengan pengusaha, selisih antara pekerja yang berkaitan dengan perburuhan, ya, atau ketenaga kerjaan, ya, ketenaga kerjaan. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, Undang-Undang ketenaga kerjaannya. Nah, ini peradilannya. Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dulu namanya P4D, Panitia Penyelesaian Perselisihan Daerah. Ada P4P, Panitia Penyelesaian Perselisihan pusat, ya, pusat. Jadi, cuman sekarang itu, ya kan, ada peradilan tersendiri. Jadi jangan sampai salah masuk, nanti sengketa perburuan tentang PHK mengajukan ke pengadilan umum, ya akan tidak diterima. Ya hakim prinsipnya akan memproses itu, disidangkan dan seterusnya, tetapi nanti pada ujungnya akan dinyatakan pengadilan tidak berwenang. Maka tadi saya katakan, dalam menyelesaikan sengketa ini memang harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Ini sengketa ketenaga kerjaan. Itu nanti masuknya ke peradilan industrial, ya. Ada lagi namanya peradilan militer. Ya, peradilan militer. Ya, peradilan militer. Ya. Undang-Undang nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer, ini kewenangannya berkaitan dengan pidana militer, maksudnya TNI, kalau dulu namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang TNI, itu kalau melakukan kejahatan maka akan diadili di sini, nanti ada auditor militer, ya kan? Sini nanti ada peradilan khusus, ya, khusus, termasuk tata usaha militer, sengketa tata usaha militer, ya. Tidak puas dengan keputusan misalnya pimpinan di TNI misalnya, ada keputusan berkaitan dengan militer, ya silakan memasukkan ke peradilan militer. Ini memang kewenangannya. Tetapi pertanyaannya, Pak, lalu bagaimana ketika ada TNI melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan keperdataan, ya di pengadilan negeri. Misalnya menguasai tanah atau bahan prestasi, PMH. Kalau itu berkaitan dengan keperdataan, tidak di peradilan militer, tetapi di peradilan umum karena sengketa keperdataan. Nah, keperdataan. Jadi tidak masuk di sini nanti, ya. Jadi masuk di peradilan umum. Nah, kemudian ada juga sekarang sengketa berkaitan dengan PTUN, Peradilan Tata Usaha Negara. Itu ada Undang-Undang nomor 5 tahun 86, dirubah yang kedua nomor 9 tahun 2004, perubahan terbaru Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kewenangannya Peradilan Tata Usaha Negara itu ada Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kuncinya adalah
Apa yang menjadi objek dalam sengketa ini, yaitu berkaitan dengan sengketa tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara, KATUN. Keputusan tata usaha negara. Keputusan yang bagaimana? Yang sifatnya konkret, individual, final. Nanti ada materi tersendiri tentang PT UN. Nah, memang ada perluasan di dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara itu ada perluasan. Ya, dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ada perluasan di dalam sengketa tata usaha negara. Regulasi yang sifatnya konkret itu juga bisa masuk dalam misalnya sengketa di PT UN. Ini perluasan. Nah, antara pimpinan administrasi negara dengan bawahannya dan sebagainya. Ya. Nanti ada materi sendiri. Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa kompetensi absolut ini, saya ulangi, jangan sampai salah memasukkan gugatan karena objeknya berbeda. Ya, berbeda. Sengketa tata usaha negara misalnya tentang penerbitan sertifikat. Itu sengketa tata usaha negara. Ya, penerbitannya ya, tentang sah tidaknya ya. Tetapi kalau berkaitan dengan perbuatan melawan hukumnya, peradilan umum. Ini kadang-kadang para masyarakat bahkan lawyer kadang memasukkan salah itu. Akhirnya dieksepsi pihak lawan. Maka jangan sampai salah memasukkan ya. Ya. Kemudian berikutnya ini sengketa ya yang berkaitan dengan peradilan niaga. Ya, peradilan niaga. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan pembayaran utang PKPU. Jadi sengketa peradilan niaga, masa kewenangannya di sini. Ya. Tidak peradilan umum, misalnya sengketa penundaan pembayaran utang, misalnya menyatakan kepilitan, ya. Biasanya itu sengketa antara kreditur konkuren biasanya itu, ya. Nanti kalau ini ada mata kuliah tersendiri, ya. Ini hanya gambaran umum bahwa jangan sampai nanti sengketa-sengketa ini dimasukkan dalam peradilan umum, maksud saya. Ya. Saya sering mengulang-ulang karena saya mengingatkan itu seringkali salah memasukkan dalam gugatan. Jadi ketika sengketa tentang PKPU, tentang kepilitan, penundaan pembayaran utang, itu dimasukkan kepada peradilan niaga. Termasuk hak kekayaan intelektual, hak paten, ya kan? Kemudian hak cipta, ya kan? Haki, ya? Hak kekayaan intelektual. Itu sengketanya masuk ke peradilan niaga. Bahkan ada perluasan undang-undang tentang sengketa proses likuidasi. Ya, ini biasa tentang lembaga penjamin simpanan. Ya. Ini ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004. Ini sengketa juga masuk kategori peradilan niaga. Ya, niaga. Jadi tidak masuk ke dalam peradilan umum tapi peradilan niaga. Ya. Ya. Ada lagi namanya peradilan pajak. Di Indonesia memang banyak peradilan di saya itu. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ya tentang pengadilan pajak itu ya, pengadilan pajak ya. Supaya pajak itu maksudnya, bukan pajak ya. Tentang pengadilan pajak. Kewenangannya apa? Ya, tentang sengketa perpajakan, keberatan pajak, pajak terutang, semua berkaitan dengan pajak, maka dimasukkan ke pengadilan pajak. Jadi memang di Indonesia itu ada banyak peradilan ya, banyak sekali peradilan, sehingga kita jangan sampai salah memasukkan lah. Di antara badan peradilan tadi itu, ya kan, mulai peradilan umum, agama, militer, pajak, hubungan industrial, tata usaha negara, ini masuk wilayah kekuasaan kehakiman. Sehingga di masing-masing peradilan itu memiliki asas-asas yang sama. Ya, yang sama. Ya. Nah, di dalam penyelesaian di samping ini asas yang sifatnya kekuasaan kehakiman,
nanti dalam hukum acara perdata itu ada asas lagi, asas-asas dalam hukum acara perdata. Asas-asas dalam hukum acara peradilan militer. Masing-masing punya asas. Ini yang sifatnya kekuasaan secara umum. Kewenangan peradilan ya. Kalau dalam konstitusi kita diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, prinsipnya semua lembaga peradilan tadi itu hakim bebas merdeka. Artinya tidak boleh ada campur tangan dari pihak manapun. Kalau dulu ada kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif, ya kan? Ini bebas merdeka. Tidak boleh ada kekuasaan di luar itu. Nah, dia artinya apa? Hakim ketika memutus perkara tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain, tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dan yang kedua, semua lembaga tadi itu adalah badan peradilan negara. Maksudnya yang membentuk itu negara. Ya, masyarakat, ya peradilan ini tidak boleh. Kan ada apa namanya undang-undang yang mengatur tentang lembaga ini. Yang ketiga, asasnya objektivitas. Maksudnya, ya itulah mengapa dalam sidang peradilan tadi itu ya dibuka untuk umum. Ya, kecuali perkara-perkara khusus ya. Perceraian misalnya. Umum. Tujuannya apa? Agar orang bisa melihat, agar putusannya objektif. Apa alat ukurnya? Apa parameternya? Parameternya ya hukum. Ya, kalau dalam hukum acara perdata, hukum formil kan begitu. Ada alat ukurnya untuk mengukur objektivitas dalam putusan pengadilan. Nah, di dalam kekuasaan pengadilan tadi ada namanya lingkungan peradilan. Tadi saya sampaikan. Agama, peradilan agama, militer, atau usaha negara, namanya lingkungan namanya. Lingkungan peradilan. Nanti puncaknya ini yang di bawah itu. Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan tertinggi di Mahkamah Agung nanti itu. Asasnya lagi pemeriksaan 2 tingkat. Maksudnya begini maksudnya. Jadi ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada lagi pengadilan agama, ada pengadilan tinggi agama, ada pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara sama. Jadi ada 2 tingkat. Ada 2 tingkat peradilan kita. Kecuali dalam peradilan niaga ya, ada pengadilan niaga langsung puncaknya di Mahkamah Agung. Ya, tapi kenapa 2 tingkat? Karena pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi itu sifatnya yudek fakti. Pak, kok 3 tingkat? Tidak. Karena apa? Mahkamah Agung itu sebagai puncak peradilan yudek juris. Ya. Itulah mengapa Mahkamah Agung tidak dapat dikatakan sebagai pengadilan tingkat 3. Karena Mahkamah Agung yang diadili adalah penerapan hukumnya. Tetapi kalau pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ini pengadilan tingkat pertama, tingkat kedua. Kenapa tingkat kedua? Karena pada pengadilan tinggi itu merupakan pengulangan pemeriksaan dari pengadilan tingkat pertama. Fakta, yudek fakti, saya ulangi, yudek fakti. Mahkamah Agung yudek juris. Saya ingat ya. Nah, asasnya adalah di dalam setiap keputusan itu harus menyatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini dasar hukumnya. Jadi semua hakim tidak boleh lalai ini. Ya. Jadi putusan hakim, kekuasaan kehakiman itu harus ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan hakim itu, ya kan, harus berdasarkan yang di sana. Artinya dia apa namanya menggunakan nurani, keadilan itu memang sesuatu yang dicari. Tidak boleh main-main. Tidak bisa kemudian hakim memutus perkara kemudian hanya berdasarkan hatinya saja, tidak boleh. Ada undang-undangnya, ada apa namanya itu keyakinan. Itu mengapa
kalau kita sering mendengar di TV-TV itu secara sah dan meyakinkan. Sah menurut hukum, yakin oleh hakim. Dua hal itu dalam memutus perkara. Tidak bisa kita undang-undang saja, keyakinan saja tidak boleh. Ya, dua-duanya. Nah, kemudian susunan persidangan, hakim itu bisa tunggal, bisa majelis. Ya, nanti untuk perkara-perkara yang sifatnya penetapan, ya, penetapan anak angkat, ya, itu tunggal. Ya. Tapi kalau sudah sengketa perbuatan melawan hukum, sengketa berkaitan dengan wan prestasi, itu hakimnya adalah majelis. Asasnya sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ini asasnya. Ini sudah agak cepat dibanding dengan yang dulu. Artinya, ya meskipun karena memang mencari kebenaran itu kan by proses. Jadi tidak bisa kemudian dalam tanda kutip gerusa-gerusu tidak, tetapi prosesnya sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tapi memang perkara berbiaya. Nanti kalau ada asas dalam hukum acara perdata nanti itu hal lain. Tapi ada juga perkara prodeo tidak itu dipungut biaya. Memang gratis dalam penyelesaian perkara itu. Ya. Yang terakhir, hak menguji tidak dikenal. Maksudnya begini, hak menguji tidak dikenal. Maksudnya kita tidak bisa menguji putusan hakim. Tetapi ada mekanisme sendiri. Kalau kita tidak puas di pengadilan tingkat pertama, ya banding di tingkat 2. Nggak puas lagi, kasasi di Mahkamah Agung. Tidak bisa kemudian begitu diputus punya kekuatan hukum tetap, tak uji salah putusan, nggak bisa begitu. Begitu diputus itu binding, mengikat. Ya, kepada setiap orang yang berperkara di pengadilan. Ya, maksudnya begitu. Jadi kalau itu sudah punya kekuatan hukum tetap, kita tidak punya hak untuk menguji apakah putusan itu benar atau salah. Ya, kalau secara eksaminasi silakan saja menguji, tapi tidak punya pengaruh terhadap putusan itu. Ya, tidak punya pengaruh. Itulah putusannya. Ya, hak menguji tidak dikenal. Ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, ya kan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa ketemu dalam materi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.